jemaat-Mu Tuhan, kami Korintus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa sudah hampir setahun kita beribadah lewat media online ini. Namun kita syukuri ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Sampai saat ini kita masih boleh bertemu lewat ibadah ini. Itu patut kita syukuri karena Tuhan baik dalam hidup kita. Dia menjaga kita dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Dan kita patut mensyukuri semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita masing-masing untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Angkat pujian sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati menunggu aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Mari datanglah, kau yang
sesat, marilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita habiskan ibadah kita pada hari ini. Ibadah hari Minggu ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat, dengarkanlah nas pembimbing kita yang terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Yang berkata demikian, dan ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan dia dan hidup menurut kehendaknya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau lebih dekat lagi di hadirat Tuhan. Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang agung, Allah yang tinggi. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab tidak ada nama Tuhan selain Engkau, Yesus, yang kepadanya segala lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau, Tuhan. Kami memuliakan Engkau, Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Ini penyembahan kami, Tuhan. Ini sembah kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kami rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu ini ya Bapa. Sehingga kami boleh lagi mengerti dan memahami akan isi firman-Mu, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur karena kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Januari ini tahun 2021. Ada banyak sukacita pasti yang kita rasakan. Secara khusus kita memasuki tahun 2021, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai 20. Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-14 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ya, demikian jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini menjadi saksi adalah mengikut Yesus di dalam ketaatan. Menjadi saksi adalah mengikut Yesus di dalam ketaatan. Kalau kita mau melihat latar belakang dari teks ini, kita melihat bahwa di sini Yesus memulai setiap pelayanannya sesudah Yohanes ditangkap. Kalau kita mau mengetahui Yohanes, di beberapa minggu lalu kita sudah merenungkan tentang Yohanes, bahkan di tahun lalu di bulan 12, tentang bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, di sini ketika Yohanes ditangkap, Yesus memulai pelayanannya, dan di Galilea, secara khusus di Galilea, Yesus mengawalinya dengan berkhotbah. Dan isi khotbahnya di situ yaitu tentang bertobatlah, karena ada di ayat ke-15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, perenungan kita hari ini, mari kita renungkan di dalam satu pertanyaan. Apa yang membuat kita mengikut Yesus di dalam ketaatan sehingga kita menjadi saksi? Sekian puluh tahun kita sudah lewati. Sekian puluh tahun kita sudah hidup bersama Yesus. Sudahkah kita menjadi saksi bagi Kristus? Sudahkah hidup kita mentaati apa yang dikehendaki Yesus? Sudahkah hidup kita mematuhi apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita? Nah, di sini kita mau merenungkan ini. Dalam teks ini kita mau melihat ada 3 bukti ketaatan yang membuat kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ada 3 bukti. Yang pertama, mari kita lihat di ayatnya yang ke-15, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang pertama, bukti dari ketaatan yang membuat kita menjadi saksi Kristus, yaitu yang pertama, adanya pertobatan. Adanya pertobatan di ayat ke-15. Yesus waktu itu mengajar atau berkhotbah dia di situ dan dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Injil. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yang mungkin selama ini kita mengakui diri kita anak Allah, tetapi sesungguhnya kita sudah mencerminkan belum kita ini menjadi anak Allah. Kita mengakui diri kita percaya kepada Tuhan. Sudah ada belum buah-buah itu yang kita pancarkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Tuhan? Sangat jelas ayat 15, bukti dari ketaatan yaitu adanya pertobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat di ayatnya yang ke-17 dan 20. Ayatnya yang ke-17 dan 20 bagian A. Di sini ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ya, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan
penjala manusia. Dan di ayatnya yang ke-20, bagian A juga diulangi. Yesus segera memanggil mereka. Yesus segera memanggil mereka. Ini si anaknya Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Yang pertama, Simon dan Andreas. Dia memanggil murid-muridnya, mari ikutlah aku. Kalau seandainya murid-muridnya tuli, dia tidak akan mendengarkan suara Tuhan. Dan tidak ada kalimat mereka meninggalkan jala, tidak ada. Karena mereka tidak mendengar suara Tuhan. Karena mereka mendengar suara Yesus, makanya mereka mengikut Yesus. Yang kedua, bukti dari ketaatan yaitu mau mendengar suaranya. Bagaimana kita mau taat kepada Yesus, kepada Tuhan Allah, sedangkan kita tidak pernah mendengar suaranya? Yaitu apa? Suaranya merenungkan firman Tuhan. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita tahu suaranya? Apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita? Bagaimana kita mau taat? Murid-murid Yesus, baik Simon maupun Andreas, baik Yakobus maupun Yohanes, mereka mendengar suara Tuhan. Mari ikutlah aku. Makanya mereka bisa mengikuti. Karena mereka mendengar. Itu bukti dari ketaatan, bukti yang kedua. Yang pertama adanya pertobatan, yang kedua mau mendengar suaranya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau kita mau melihat di sini di ayat yang ke-18 dan 20b, itu adalah respon yang ditunjukkan oleh keempat muridnya. Baik Simon maupun Andreas, baik Yakobus maupun Yohanes. Mereka ada respon. Apa? Dikatakan Alkitab mengatakan ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya. Terus yang di ayat ke-20b dikatakan, mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Yang ketiga, bukti dari ketaatan, yaitu respon dari apa yang didengar. Respon dari apa yang didengar. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, keempat murid Yesus ini, murid yang awal-awal ya, mereka mendengar dan mereka merespon. Mereka mendengar dan mereka merespon. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak melihat apakah mereka ini kaya atau mereka miskin. Apakah mereka ini pintar atau mereka di bawah rata-rata. Apakah mereka ganteng atau mereka jelek. Tuhan tidak melihat itu semua. Tetapi Tuhan melihat ketaatan. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka langsung merespon panggilan Tuhan. Mereka langsung mengiyakan panggilan Tuhan. Apa yang sedang mereka kerjakan, mereka tinggalkan. Seperti ayat nas pembimbing kita tadi, carilah dahulu kerajaan Allah. Tadi yang Pak Pendeta Diki membacakan itu melalui firman Allah yang hidup. Carilah dahulu dia, maka semuanya itu akan diperlengkapi ke kita. Tahun 2021 sudah 4 minggu kita lewati. Sudahkah kita merenungkan bahwa kita ini anak-anak Allah yang sungguh-sungguh ingin mengikut Allah, yang sungguh-sungguh ingin menjadi saksi bagi Kristus, yang sungguh-sungguh ingin taat kepada Kristus? Sudahkah itu ada dalam hati kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang harus kita renungkan. Apa yang membuat kita mengikut Yesus di dalam ketaatan sehingga kita mau menjadi saksi? Yaitu adanya pertobatan, mau mendengar suaranya, dan merespon panggilannya. Kita semua anak-anak Allah pasti kita dipanggil untuk taat kepada Dia. Pasti kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Dia. Tidak ada yang tidak. Asal tinggal bagaimana hati kita membukanya.
Bagaimana kita mau menjadi saksi sedangkan hidup kita tidak mentaati Kristus? Bagaimana kita mau taat kepada Kristus sedangkan kita sendiri tidak pernah mendengar suaranya? Bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Untuk kita renungan pribadi aja kita nggak pernah. Bagaimana kita mau menjadi saksi sebagai anak-anak Allah? Inilah waktunya, maka kerjakanlah sekarang. Itu firman Tuhan saya pada tanggal 1 kemarin. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari masih mengingatnya. Inilah waktunya. Kapan lagi mumpung kita dikasih kesempatan. Inilah waktunya. Taatilah dia, jadilah saksi bagi Kristus. Jadilah anak-anak yang benar-benar dikasihi oleh Allah. Memang kita membutuhkan yang namanya pekerjaan. Kita membutuhkan hidup memang benar. Tetapi Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dilengkapi. Utamakanlah Tuhan terlebih dahulu. Bangun pagi, datang duduk, berdoa terlebih dahulu. Jangan bangun pagi, HP-ku di mana? Atau bangun pagi, aku sarapan apa? Tapi mari kita datang, bangun pagi, duduk diam di hadapan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi orang yang ada di sekeliling kita. Ingat, menjadi saksi adalah mengikuti Yesus di dalam ketaatan. Jadi mulai hari ini marilah kita belajar dan terus belajar untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, iya dan amin dalam kehidupan kami. Firman-Mu, hamba yakin dan percaya Roh Kudus pasti selalu akan berbicara di dalam hati setiap jemaat yang mendengarkannya. Dan ini akan menjadi, akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap jemaat yang mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami lagi untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk kami semakin taat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan untuk persembahan mohon dapat ditransfer di rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim dan nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan, baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang agung, Allah yang tinggi, Allah yang mulia, yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Untuk bersama-sama dengan jemaat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Untuk pelayanan di tempat ini, bahkan pekerjaan Tuhan di ladang misi Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan. Agar supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian, kunaikan syukurku. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku
selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami sembah, Juru Selamat kami, yang setia, yang mengasihi kami, yang menaungi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, bersyukur kepadamu untuk hari yang kesekian di bulan yang pertama tahun ini. Terima kasih kami masih boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Juga di tiap-tiap rumah jemaat yang sedang berbakti, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada mereka, jemaat di rumah masing-masing, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap anak-anak yang masih sekolah dalam cara perubahan yang dihadapi, juga pekerjaan yang dihadapi oleh para orang tua, para ibu rumah tangga baik yang bekerja di luar maupun juga di rumah. Kami juga bersyukur bahwa kesehatan Tuhan berikan, pendidikan kepada anak-anak, kecukupan juga di dalam finansial, dalam menghadapi situasi yang sulit. Kami masih boleh bertahan dan kami masih dapat hidup menjalani kehidupan. Untuk itu patut kami bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, dan kami tetap diberikan sikap ibadah kepada Tuhan. Kami berdoa terus agar Tuhan menghadapi kesulitan yang makin sulit pada tahun ini, di mana musibah demi musibah kami hadapi. Biarlah kami doakan supaya jemaat juga dihibur oleh Tuhan, tidak khawatir, tidak takut, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan pemelihara. Karena itu kami juga bersyukur bahwa di dalam menghadapi musibah ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terbukti bahwa kami dapat melewatinya. Terima kasih, karena itu kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami musibah, khususnya akibat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Juga untuk tim SAR yang Basarnas yang gabungan dari tim-tim penyelamat. Tuhan memberkati mereka yang begitu bekerja keras menyelam, mencari puing-puing pesawat dan juga mencari tumpukan daripada jasad. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan.
Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk musibah di Majene, Sulawesi Barat. Tuhan, Engkau menghibur juga akan para korban yang ditinggalkan, yang masih tertindis, bahkan usaha tim SAR juga dalam mengangkat puing-puing. Tuhan, terus-menerus mereka berjeri lelah, bekerja sama dengan tim-tim Basarnas untuk mengangkat puing-puing. Tuhan, Engkau menguatkan, Engkau menjaga kesehatan mereka. Bahkan juga beberapa musibah seperti di Jawa Barat, Sumedang, longsor juga akibat bencana ini. Tuhan, tidak sedikit juga yang korban musibah ini. Tuhan kiranya memberkati, menghibur keluarga. Tuhan memberkati tim SAR juga yang terus mengupayakan pertolongan, berikan kekuatan dan perlindungan. Bahkan suasana banjir juga di Kalimantan Selatan, di kota Banjar. Kami berdoa kiranya di beberapa desa Tuhan juga memberkati. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam bencana demi bencana Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka akibat ditinggalkan oleh korban. Bahkan situasi, kami doakan agar Tuhan Yesus juga sungguh-sungguh hadir memberkati mereka. Terima kasih, kuatkanlah kami menghadapi, menata, menjalani hidup ini dengan berbagai cobaan yang kami hadapi. Kami doakan juga pemerintah di dalam menyalurkan bantuan supaya tepat guna sasaran kepada sungguh-sungguh yang membutuhkan. Tuhan Yesus, penghiburan dari surga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik yang bekerja menolong, baik juga mereka yang dalam mengalami musibah ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa supaya gereja kami juga melaksanakan kasih dan misi Tuhan, juga melaksanakan bantuan kemanusiaan, bahkan juga berita-berita yang disampaikan, berita kabar baik lewat para misionaris juga Tuhan memberkati, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan memberkati mereka satu persatu, tiap-tiap keluarga. Tuhan memberkati juga program-program yang dilakukan untuk sampainya berita kasih Tuhan kepada manusia yang masih dalam kegelapan. Kami menyerahkan teman-teman kami para misionaris yang berada di garis depan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan gereja kami juga terus berpartisipasi di dalam membangun, akan mendukung pemerintahan NKRI. Khususnya kami juga, gereja kami akan melaksanakan persidangan sinode yang di mana beberapa bulan, 2 bulan ke depan ini sudah dekat. Kami berdoa Tuhan menolong untuk memutuskan, menggumuli tempat yang saat ini juga menghadapi musibah yang tidak mudah. Tuhan sendiri akan menghadapi pandemi ini bagaimana. Tuhan sendiri menentukan akan staf sinode, pimpinan sinode bersama dengan panitia pelaksana untuk menentukan yang tepat pada bulan Maret nanti. Doa kami Tuhan memberkati semua acara, keuangan, dana, juga kesehatan para peserta. Kami terus berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami bagi jemaat, sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya penghiburan dari surga, kekuatan oleh Roh Kudus terus menyertai jemaat dan menghibur jemaat. Inilah doa kami untuk pergumulan masa yang sukar di tengah-tengah menghadapi pandemi yang masih ada, juga tim medis yang sedang melaksanakan kemanusiaan. Tuhan juga tetap kami doakan memberikan kekuatan. Bahkan juga usaha vaksin, kami bersyukur bahwa beberapa tokoh khususnya pemerintahan presiden kami sudah bersedia menunjukkan divaksin sehingga kami juga rakyat boleh mengikuti peraturan pemerintah ini. Kami berdoa supaya akibat dari vaksin ini mata rantai COVID juga boleh terputus. Itu hanya doa kami. Tuhan yang punya rencana yang baik, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami bergumul dengan segala tantangan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong kami ada di depan kami, memberkati. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa seperti juga Tuhan mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Dan marilah kita menjadi saksi, karena hidup bersaksi adalah mengikut Kristus di dalam ketaatan. Karena di dalam Kristus kita aman dan sentosa. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat berterima kasih oleh karena pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir kebaktian ini. Banyak berkat yang boleh kami simak dan juga melayani Tuhan dengan pujian, bahkan dengan persembahan kami. Pada saat ini kami sangat bersyukur dan menyembah Engkau dan berterima kasih atas semua berkat-berkat yang mengalir berlimpah kasih kepada kami. Dan kami juga ingin mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan pada tanggal 21 Januari antara Bapak Sopar Sirait dan Ibu Hotma Yulianti Boru Pasaribu. Kiranya Tuhan berkati keluarga ini. Berkat Tuhan yang Tritunggal boleh turun di tengah-tengah pertumbuhan rumah tangganya. Dan biarlah mereka tetap menjadi satu, dua menjadi satu dalam Engkau. Dan mereka boleh mencapai pernikahan ini sampai kepada anak cucu. Karena berkat Tuhan juga mengalir bagi anak dan cucu. Semua pekerjaan Tuhan tolong berlimpah kasih kepada mereka.
dalam pekerjaan yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati keluarga dengan limpah kasih. Amin.